Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat ayahanda, ibunda. Itu wajib kita bersyukur kepada Allah, karena salah satu nikmat yang besar adalah nikmat sehat. Kadang kalau kita bertemu dengan orang, baik sudah lama atau baru sebentar nggak ketemu, selalu yang salah satu kita tanya adalah sehat atau ya sehat. Nah, ya alhamdulillah, karena memang nikmat sehat itu nikmat yang besar. Baik ayahanda dan ibunda, tema saya kali ini di bulan Agustus ini yakni berkaitan dengan fikih. Ya, ini kembali kita membahas tentang salah satu ibadah yang minimal 30 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang ibadah ini, yakni ibadah sholat. Banyak ayat, apalagi hadis yang berbicara tentang sholat ini. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim dia wajib memperhatikan sholat yang dia lakukan, wabil khusus sholat wajib, yakni sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan. Dan kita telah selesai melaksanakan sholat subuh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menyebutkan beberapa kriteria orang yang sholat. Bahkan secara khusus Allah menyebutkannya di surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, al-ayat. Dan Allah menyebutkan di situ fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah mengatakan di situ fawailul, wailul, celaka. Kenapa orang sholat kok celaka? Ya, ini orang yang sholat sahun, ya kan? Ya, ini dia lalai dari sholatnya itu. Kata para ulama, lalai itu bisa jadi karena lalai dari waktunya, yakni menunda-nunda sholat itu. Tidak boleh seorang muslim menunda sholat itu. Dan sebagiannya mereka tidak paham. Misalnya seorang wanita sholat itu, dia waktu zuhur sekarang 12 lewat kurang lebih 16 ya, 16 menit masuk itu jam dia wanita itu, sampai jam 12.30 atau setengah 1 dia nggak sholat. Masuk 12.31 datang haidnya. Nah, bagaimana nanti ketika dia sudah bersih, ibunda? Dia mengkodok zuhur yang tadi gak sempat dia kerjakan atau tidak? Ayo, yang ini bunda saya gak pernah haid. Ibunda ayah anda pernah haid? Hah?
Kalau beol darah ya itu karena makan jambu biji atau kebanyakan makan cabai. Tapi ya kalau perempuan tuh fitrahnya selalu datang setiap bulan. Tamu tak diundang. Tamu bulan. Nah, itu dikodok atau enggak? Halo? Ibunda ragu-ragu. Sepakat? Nah, karena itu pelajaran. Pelajaran itu. Kodok atau enggak? Wajib kodok atau enggak wajib? Itu dari mana kita tahu? Dari belajar. Belum lagi yang lainnya. Maksud saya, betapa pentingnya kita melakukan sholat itu semakin sempurna. Tadi Allah mengatakan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Lalai waktu-waktunya, menunda-nunda. Lalai dari cara mengerjakannya. Gimana cara sholat yang benar itu? Yang kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kita pernah lihat Nabi sholat? Kita mesti belajar. Gimana Nabi takbir itu? Nabi sujud itu bagaimana? Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dapat sholatnya itu hanya 3/4-nya, ada yang setengahnya, ada yang 1/4-nya, ada yang setengahnya, ada yang nggak dapat sama sekali dari sholatnya itu. Kenapa? Dia salah, lalai daripada tata cara pengerjaannya itu. Belum lagi wudhunya dan seterusnya. Oleh karenanya kita seorang muslim terus kita belajar bagaimana sebenarnya cara sholat yang betul itu. Dengan cara taklim, bertanya dengan ustaz. Dengan cara beli kitab, beli buku. Dengan cara, sekarang udah canggih, bisa searching. Bagaimana tata cara sholat yang betul itu. Dari awal sampai akhir. Dari takbiratul ihram sampai salam itu. Sehingga sempurna sholat itu. Jadi sholat itu bukan buat-buatan. Kan kita udah tahu. Ibadah secara umum termasuk sholat. Syaratnya 2 diterima. Pertama ikhlas. Yang kedua ittiba'ur rasul. Seperti Nabi yang kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Oleh karenanya pada kesempatan subuh hari ini saya Amri akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan, yakni yang pertama, yakni hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Jadi ada beberapa ucapan, perbuatan yang dilarang dikerjakan dalam sholat. Sebagiannya bahkan membatalkannya. Tapi ada sebagiannya yang diperbolehkan dalam sholat itu. Yang pertama, menangis, mengaduh atau merintih. Baik itu karena timbulnya karena sangat takut kepada Allah. Ada nggak orang yang sangat takut kepada Allah lalu dia menangis? Betul? Iya ada. Ibunda juga. Sesekali kita ada kan, karena kita takut mati, masih banyak dosa, atau karena kita melakukan dosa, ya kan? Atau karena memang iman kita sedang tinggi, lalu sholat itu nangis, air mata, atau begitu beratnya beban itu. Ya, jadi boleh menangis karena takut karena Allah atau sebab-sebab lainnya, seperti karena sakit, ya kan? Karena sakit, sholat dia dalam keadaan sakit, nangis, sakit. Coba kita lihat tamasya ke rumah sakit itu, betapa orang-orang sakit itu
Sebagiannya mereka nggak sholat, sebagiannya sholat dalam keadaan menahan sakit. Nggak apa-apa dia menangis, merintih, mengadu. Nah selain itu nggak boleh menangis, mengadu, merintih karena yang lain nggak boleh. Yakni yang dibuat-buat atau yang lainnya, yang semacamnya. Yakni selama tidak dibuat-buat dan sukar ditahan, maka sholat dalam keadaan menangis boleh. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya firman Allah, "Iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa buqiyya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, maka mereka pun menyungkur sambil sujud dan menangis. Jadi ayat ini yakni berlaku bagi kita yang sholat ataupun di luar sholat. Dalam hadis disebutkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjali minal buka. Saya melihat Rasulullah SAW sholat sambil beliau menangis. Ini kata Abdullah bin Sihr. Saya melihat Rasulullah beliau sholat sambil menangis terisak-isak, bagaikan di dada beliau itu, kata Abdullah bin Sihr, itu ada bunyi air yang mendidih di dalam ketel. Ketel tuh cerek. Ibunda ada bahasa air mendidih, begitu kata sahabat Abdullah bin Sihr itu. Beliau melihat Nabi menahan nangisnya. Ini salah satu dalil bahwa menangis itu tidak membatalkan sholat dan boleh dilakukan. Pada suatu perang Badar, tidak seorang pun yang mengendarai kuda selain Miqdad bin Aswad. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali, yakni aku menyaksikan pula pada malam harinya tak seorang pun yang bangun untuk sholat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di bawah sebatang pohon dan sholat sambil menangis sampai pagi hari. Saya tidak menangis karena sudah dapat teh. Alhamdulillah. Kalau tidak dapat nangis saya. Ibunda jangan nangis ya, dapat ya. Jadi ini bahkan dalam riwayat itu Nabi mau menyuruh Abu Bakar jadi imam sholat. Lalu kata para sahabat, Abu Bakar itu ya Rasulullah orangnya mudah nangis. Mudah nangis, yakni hati Abu Bakar itu lembut nih, mudah nangis. Lalu, tapi Nabi tetap menyuruh dia jadi sholat, imam sholat itu. Ini menjadi bukti bahwa menangis dalam sholat itu hukumnya boleh, tidak membatalkan sholat. Dan pernah juga Umar ibnul Khattab, Khalifatul Rashid, khalifah yang kedua itu, dia baca surah Yusuf sampai kepada ayat yang berbunyi, innama ashku bathi wa hujni ilallahi fasumi'a nasijuh. Hanya kuadukan kerisauan serta kesusahan hatiku kepada Allah, maka terdengarlah bunyi tangisan beliau itu yang agak keras. Jadi kadangkala ibunda, kita tuh dengar kita baca Quran tuh menangis atau dalam sholat tuh, betul nggak ibunda? Atau kita mendengar bacaan imamnya itu, atau terbawa suasana kita yang sudah pergi umroh, haji, sholat di Masjidil Haram, ya kan? Terkadang-kadang memang mendengar suara Syekh Sudais, Syekh Suraim dan sebagainya itu, lalu kita menangis kita dari awal sampai basah itu. Subhanallah, nikmat nih.
Beda dengan nangis nonton Korea. Nonton Korea juga nangis juga. Tapi kenikmatannya beda dengan nangis ketika baca Quran. Masya Allah. Ya Allah, ini anak. Kuat dia, ya Allah. Semoga jadi presiden Indonesia ini. Itu Masya Allah. Sudah kuat ya. Yang kedua, pekerjaan yang boleh dilakukan dalam sholat itu menoleh kalau diperlukan, di mana perlu. Jadi hukum asalnya sholat itu, yakni kita melihat kepada kemana wajah kita melihat. Kalau wajah kita ke depan, ya ke depan kita melihat. Kalau wajah kita ke tempat sujud itu kita lihat. Jangan wajah ke tempat sujud tapi mata ke situ. Itu hukum asalnya itu. Tapi dibolehkan kita melihat ke arah tertentu kalau memang diperlukan. Ya, Nabi SAW di waktu sholat juga pernah melihat ke kanan ke kiri, tapi tidak pernah memutar lehernya sampai ke belakang. Suatu ketika, ini hadis dari Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW ketika sholat dia menoleh ke arah jalan kaki di kaki bukit, jadi ada jalan. Lalu kata Abu Dawud, beliau mengirim seseorang berkuda ke sebuah bukit di waktu malam untuk mengadakan penjagaan. Apa istilah itu? Ronda lah, ronda. Ya. Dan dari Anas bin Sirin katanya, saya melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya kepada suatu benda dan melihat padahal dia sedang sholat. Jadi kalau ada kepentingan boleh kita melihat. Kalau tidak maka hukumnya makruh. Ya. Karena itu berarti tidak khusyuk, ya. Dan tidak tawajjuh, yakni benar-benar menghadap Allah. Sholat tuh boleh kita melihat sesuatu kalau memang diperlukan. Ibunda bawa anaknya, bawa cucunya sholat, lalu cucunya lari, boleh sekedar mengarah. Ya. Jadi semua yang kita, ada hadis-hadis yang lain tuh, semua yang kita bicarakan tadi itu yakni soal menoleh dengan wajah. Adapun kalau menoleh seluruh badan, apalagi berpaling dari arah kiblat, maka itu ijma' sholatnya batal. Karena dia sudah meninggalkan kewajiban menghadap kiblat. Yang ketiga, membunuh ular, kalajengking, kelabang, binatang yang berbahaya, walaupun sampai mengerjakan perbuatan yang banyak. Ya. Kata Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah, uqtulul aswadaini fis sholah, al-hayyata wal aqraba. Bunuhlah dalam sholat kamu dua binatang hitam, yakni ular dan kalajengking. Ini diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya. Jadi ya, Anda di sholat, ada kelabang di bawah kaki, boleh dibunuh ya Anda? Caranya bagaimana? Dipijak Ustaz. Boleh dipijak ya Anda? Ayo Anda, boleh tak lagi sholat mijak kelabang? Boleh, asal sholatnya pakai sendal. Kalau tidak pakai sendal, sentutnya. Itu di zaman Rasulullah itu para sahabat ada yang sholat pakai sendal. Boleh sholat pakai sendal ibunda? Boleh ibunda? Boleh. Tapi kalau masuk masjid ini tidak boleh. Tapi sholat pakai sendal, sepatu boleh? Boleh selama tidak najis. Itu ada pembahasannya ya. Jadi membunuh hewan yang berbahaya ketika sholat walaupun memerlukan perbuatan yang agak banyak, maka itu boleh. Misalnya ngambil sendal, boleh. Kemudian yang keempat, berjalan sedikit karena ada keperluan.
Jadi Rasulullah itu dalam sebuah riwayat sedang sholat di rumah. Nah, kunci pintu rumah itu dikunci dari dalam. Ya, pintu rumah beliau itu dikunci oleh Rasulullah. Lalu Aisyah mau masuk. Ini hadis dari Aisyah ya. Kebetulan saya datang, kata Aisyah, dan Aisyah minta bukakan pintu. Maka Nabi SAW pun berjalan buka pintu, padahal sholat. Lalu dia kembali ke tempat sholatnya. Lalu selanjutnya diceritakan oleh Aisyah bahwa pintunya itu pas arah kiblat. Jadi yang dimaksud pintu arah kiblat itu ialah ketika Nabi SAW pergi ke pintu dan balik lagi ke tempat beliau sholat itu tidak sampai berpaling dari arah kiblat. Nah, ini ada keterangan yang menguatkannya, hadis riwayat Aisyah juga. Nabi SAW di waktu sholat, jika ada seseorang yang minta dibukakan pintu, beliau pun membukakan pintu itu. Apabila letaknya di arah kiblat, di kanannya atau di kirinya. Tapi tidak kalau membelakangi. Karena nanti akan membelakangi kiblat. Jadi ayahanda lagi sholat atau ibunda lagi sholat di kamar, pintu di sebelah kanan atau kiri atau depan, lalu ayahanda mau masuk karena ibunda kunci tadi habis ganti baju kan, ibunda lagi sholat, maka boleh ibunda buka. Ya, ini berjalan sekitar 2 langkah 3 langkah maka boleh. Tapi kalau rumahnya sekedang kamarnya sekedang ya jalan yang wajar, 1 langkah 2 langkah 3 langkah. Yang kelima, menggendong dan memikul anak kecil di waktu sholat. Ini pekerjaan yang boleh. Jadi wanita sholat dalam keadaan menggendong anaknya maka boleh. Ya. Bahwa Nabi SAW sholat sedangkan Umamah putri Zainab, yakni putri Nabi SAW, ada di pundaknya. Kalau Nabi SAW ruku, diletakkannya anak itu. Dan kalau berdiri dari sujud, diambilnya lagi. Dan diletakkannya lagi di pundaknya. Maka kata Amir, saya tidak menanyakan sholat apa yang dilakukan itu. Sebaliknya Ibnu Jurayj berkata, saya diberitahu oleh Zaid bin Abu Itab dari Umar bin Sulaim bahwa itu adalah sholat subuh. Abu Abdurrahman yakni Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan bahwa oleh Ibnu Jurayj isnad hadis ini dianggap baik, yakni menyebutkan itu sholat subuh. Jadi maksudnya di sini selama ini ada orang yang berpendapat yang boleh itu hanya sholat sunnah, tapi ini terbantahkan dengan hadis ini. Ya, bahkan ini menjadi mazhabnya Imam Syafi'i bahwa memang boleh saja membawa anak, yakni anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, begitu pula yang lainnya, misalnya binatang yang suci, di dalam sholat fardu atau sunat, baik bagi imam atau bagi makmum. Yang keenam, menyampaikan salam kepada seseorang yang sedang sholat, boleh. Yakni boleh kita beri salam kepada orang yang sedang sholat dan ngajak dia bicara. Sedang orang yang sedang sholat itu boleh pula menjawab salam itu dengan isyarat. Yakni terhadap orang yang memberi salam atau mengajaknya bicara itu. Dalilnya mana ini? Dari Jabir bin Abdullah. Saya diperintahkan Rasulullah SAW agar datang. Karena waktu itu beliau hendak pergi mendapatkan Bani Mustalik. Kebetulan saya tiba sewaktu beliau sedang sholat di atas kendaraannya. Saya pun berbicara kepada beliau. Maka beliau pun memberi isyarat dengan tangannya. Saya berbicara lagi dan beliau memberi isyarat pula dengan tangannya. Sedangkan bacaan sholat beliau saya dengar sendiri sambil beliau menganggukkan kepala. Setelah selesai, maka beliau bertanya, bagaimana halnya tugas yang telah saya berikan kepadamu
untuk diselesaikan tadi. Kata Rasulullah ya. Sebenarnya nggak ada halangannya saya balas, yakni ngobrol dengan kau, balas ucapan kau tadi, laporan kau tadi itu. Tapi tadi saya sedang sholat. Jadi ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ibunda, boleh ibunda berbicara dengan ayahanda yang sedang sholat. Kalau misalnya ibunda mau pergi, ayahanda lagi sholat sunat di rumah, lalu ibunda sudah dijemput kawan mau pergi pengajian Permata Kota Bengkulu ya kan, yang isinya Ustadz Amri. Kak, aku pergi dulu, nggak apa-apa. Ayahanda jangan jawab, oh iyalah, baiklah, batal. Ayahanda boleh, nggak apa-apa. Jangan dijawab ayahanda. Jadi boleh, Ya kasih isyarat seperti Nabi tadi itu dengan tangan atau kata para ulama anggukan kepala. Ya, boleh, jangan ngomong. Batal kalau itu. Kami bunda ya, jangan pergi aja. Kalau ayahanda nyari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, kemana? Ajuri iko bulo kan, bercari anak. Tapi kalau ngasih tanda, nggak apa-apa. Jadi kita mengajak ngobrol orang yang sedang sholat boleh, tapi ada keperluan, bukan sengaja ngajak ngobrol. Oh, sengaja pula ya tidak boleh. Memang ada keperluannya. Dan nggak bisa ditunda. Nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat bagi. Tapi kalau sampai ngobrol ya batal bagian sholat. Yang ketujuh, yakni bertasbih dan bertepuk tangan. Jadi dibolehkan laki-laki bertasbih, perempuan tepuk tangan kalau timbul suatu hal. Misalnya mengingatkan imam kalau ia salah, memberi izin orang yang mau masuk. Sama kayak tadi kan, lagi sholat lalu ada ponakan anak masuk rumah, subhanallah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lagi sholat di bunda, subhanallah, ya kan? Jadi itu memberi kode ya, memberi kode. Atau ngasih tahu orang yang buta dan sebagainya. Barang siapa yang terganggu oleh sesuatu dalam sholatnya, hendaklah dia mengucapkan subhanallah, bertepuk tangan untuk wanita, bertasbih untuk laki-laki. Yang ke-8, mengingatkan imam akan bacaannya. Apabila imam terlupa sesuatu ayat, hendaklah makmum mengingatkannya, baik imam itu telah membaca sekedar yang wajib atau belum. Jadi tugas kita kalau makmum itu kasih tahu, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, subhanallah, wa tawasaw bil haq. Jadi surah Al-Asr dibacanya jadi apa? Watin. Nah itu enggak apa namanya, enggak boleh. Mati lampu ya? Pantas. Jadi gelap wajah saya. Jadi boleh bertasbih, boleh mengingatkan imam kalau bacaannya salah atau lupa. Kemudian yang Alhamdulillah. Kemudian yang ke-9, memuji Allah di waktu bersin atau datang sesuatu nikmat. Boleh kita menyebut apa? Muji Allah itu alhamdulillah. Lagi sholat bersin ibunda, hacim, sebut alhamdulillah boleh. Ini dalilnya mana? Ini dari Rifa'ah bin Rafiq. Saya sholat di belakang Rasulullah SAW, kebetulan saya bersin, kata beliau. Maka saya ucapkan alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, yakni puji yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dipenuhi berkah sebagaimana disukai dan diridhai oleh Allah Rabb kita.
Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang bicara lagi sholat tadi? Karena tidak ada seorang pun yang jawab, Nabi nanya lagi. Nggak ada juga yang jawab. Nabi nanya lagi 3 kali. Maka riwayat yang meriwayatkan hadis ini Rifa'ah jawab, saya yang bicara tadi Rasulullah. Maka Nabi berkata, demi Allah yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, pujian-pujian tadi yang kau sebut tadi itu jadi rebutan 30 malaikat. Agar dialah yang nyatat, ya beruntung membawanya kepada Allah. Jadi apa ibunda tadi? Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Hafalkan ibunda ya. Kemudian yang ke-10, sujud di atas baju atau serban karena uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat dalam sehelai baju yang ujungnya dia gunakan pula untuk alas, untuk menahan panas di tanah. Ini kalau kayak kita nih, begitu sujud ditaruhnya apa? Serbannya karena panas atau sebab lain. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada sebab yang dibolehkan syar'i, maka itu hukumnya makruh. Harus dilepas dulu dilepas, yakni seperti sajadah yang ayah anda bawa itu ditaruh. Tapi baju itu nggak boleh dia menutupi tempat sujud, kecuali ada sebab karena pasir atau karena baunya sejadah itu misalnya, atau karena panas tadi, karena di zaman Rasulullah itu masjidnya dari pasir ya. Kemudian hal lainnya ada beberapa hal ya. Ada beberapa Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Rasulullah itu pernah sholat, Aisyah itu melintang di depan. Ya, ini kiblat, ini Aisyah tidur di depan Rasulullah. Ketika sujud, Nabi tusuk kakinya Aisyah. Nah, jadi supaya kakinya ditarik. Jadi tariklah. Jika Nabi berdiri lagi, maka Aisyah julurkan lagi kakinya. Maka itu boleh. Ini menunjukkan kamar Nabi itu sempit. Jadi nggak usah marah ya anda kalau kita sholat, istri kita baring di depan, nggak apa-apa. Nabi juga gitu. Begitu sujud, jangan disepak, alang keganas. Nggak apa-apa, begitu sujud, tinggalin. Ibunda jangan pula sengaja ya. Itu kalau kamarnya sempit seperti kamar Rasulullah. Gak apa-apa. Ini dalilnya tadi. Yang kedua, Rasulullah sedang sholat, dia didatangi oleh setan yang bermaksud hendak memutus sholatnya. Lalu ditariknya sampai dicekik oleh Rasulullah, keluar air liur setan itu. Yang ketiga, Rasulullah pernah sholat di atas mimbar, ruku di atas. Lalu ketika sujud, dia turun ke bawah. Saya kasih contoh sholat. Ini boleh. Yang keempat nih kerjaan Rasulullah ya. Pernah sholat menghadap dinding sebagai sutrohnya. Saya pernah sampaikan di sini tema tentang sutroh, hukum sutroh itu. Dinding. Lalu ketika dia sholat mau ada lewat kambing, domba itu. Lalu Nabi maju ke depan supaya domba itu lewat di belakang. Itu boleh. Yang kelima, Nabi juga sholat. Tiba-tiba ada 2 orang budak dari Bani Abdul Muthalib sedang berkelahi. Maka mereka ditarik oleh Nabi dan dipisahkan dari yang satu dari yang lain. Dan dia tidak membatalkan sholat beliau. Yang keenam, Rasulullah juga pernah sholat. Ada seorang anak yang hendak lewat di mukanya. Maka beliau beri isyarat supaya kembali. Nah, itu. Jadi kalau kita lagi sholat, ada orang mau lewat, kita boleh kasih kode. Jangan biarin orang itu lewat. Itu ya. Kemudian itu pekerjaan Rasulullah. Kemudian yang ke-12, baca ayat dengan melihat mushaf. Ini boleh. Ya, ini Zakwan hamba Aisyah, kalau ia jadi imam bagi Aisyah di waktu sholat di bulan Ramadan, biasa dia baca dari mushaf. Ya.
Ya, ini kalau kita sekarang nih bisa memakai apa? Mushaf yang kecil itu ya. Boleh. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13, lagi sholat teringat akan hal-hal yang tidak termasuk amalan sholat. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Seperti bunda lagi sholat terbayang pasar minggu nak belanja kepala ikan. Batal tak sholatnya? Batal tak? Tidak. Itu tidak sengaja ya kan? Ya, jika dari Abu Hurairah Nabi pernah berkata, jika telah terdengar suara azan maka setan pun lari terbirit-birit dan mengeluarkan kentut hingga tidak terdengar olehnya suara azan itu. Kalau azan telah selesai, setan itu balik lagi. Ketika dibaca qomat dia lari lagi, nyingkir lagi. Tapi setelah selesai qomat dia datang lagi. Lalu dia menggoda kita yang sholat. Ingatlah ini, ingatlah itu. Ingatlah pasar minggu, ingatlah beli kepala ikan, jangan lupa tadi itu. Maka kita yang sholat pun ya, maka orang itu pun teringat ini kata Rasulullah. Apa yang tidak dia digawekan atau yang sudah dikerjakannya. Oleh sebab itu jika seseorang tidak tahu apakah telah melakukan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia sujud 2 kali sewaktu dia duduk. Sebelum salam atau sesudah salam. Namanya sujud sahwi. Meskipun sholat yang seperti itu telah sah dan cukup, tapi seharusnya orang yang sholat itu hadap hatinya kepada Allah, melenyapkan godaan, segala godaan dengan memikirkan ayat yang kita baca. Tapi ini memang berat. Khusyuk sholat itu salah satu yang berat. Betul ayah anda? Dari dalam kita harus benar-benar sholat itu benar-benar kita. Memang sholat tuh seakan-akan kata para ulama, ini sholat kita yang terakhir. Sholat kita yang terakhir. Yang kedua, menjauhkan diri dari makanan minuman haram. Yang ketiga, menjauhkan diri dari melihat mendengar yang haram. Kalau kita banyak nonton film India, terlalu banyak, itu susah khusyuk. Yakin. Itu dari dalam diri ya. Tawadu, khusyuk, mengerti apa yang dibaca. Belum lagi dari luar. Dari luar itu apa? Yang membantu khusyuk itu. Makanya Nabi suka dengan wangi-wangian. Malaikat juga suka. Malaikat gak suka dengan bau busuk. Karena bau busuk itu menyebabkan sholat tidak khusyuk. Maka jauhkan dari yang bau. Jauhkan dari pendengaran, penglihatan yang mengganggu sholat. Oleh karenanya ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah, kita masuk hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama, memain-mainkan baju atau anggota badan. Itu makruh, gak disukai. Ada sholat Allahu Akbar, gak boleh, itu makruh. Bahkan kalau terlalu banyak bergerak itu batal itu. Apa main sholat tuh khusyuk dia. Ya. Kecuali kalau ada keperluannya ya. Misalnya kita lihat yang kita lihat aja ya, sebagian imam Masjidil Haram kalau dia bangkit dari sujud itu biasa memperbaiki apa? Jubahnya. Itu karena jubahnya mereng atau enggak enak. Ibunda juga boleh, ayah anda juga tadi rupanya sholat lupa menaikkan apa? Ininya tadi karena sujud gak enak, ada apa? Ada kena ujung pecinya itu ya. Ya. Jadi kalau kita sholat kata Rasulullah SAW, jangan kita kalau zaman Nabi itu para sahabat itu suka bersihkan kerikil lagi sholat, pakai kakinya, ya. Jadi nggak boleh itu. Apabila seseorang kamu diri sholat, maka saat itu sedang dia berhadapan dengan Allah. Maka janganlah dia meratakan kerikil. Jadi sebagian sahabat tuh meratakan kerikil pakai kakinya lagi, ya.
Kemudian bertolak pinggang. Nah, ini sudah paham kita. Sholat nggak boleh bertolak pinggang. Rasulullah melarang bertolak pinggang waktu sholat. Yang ketiga, menengadah ke atas. Nah, ini terlarang ini. Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya, yaitu menengadah ke atas. Atau kalian tidak akan dicungkil mata kalian. Nah, itu Nabi sampai seperti itu. Ini menunjukkan larangan keras. Ya, di yang lain itu disambar matanya itu. Jadi nggak bolehnya sholat itu menghadap ke atas. Ini makruh. Kemudian melihat sesuatu yang dapat melalaikan sholat. Nah, ini makruh juga. Makanya tidak boleh kita. Nabi SAW beliau pernah sholat, di depannya itu ada tabir yang bergambar. Lalu beliau berbicara dengan istrinya, ya Aisyah, bawa ini ke Abu Jaham. Sesungguhnya gambar di tirai ini, apa kita sekarang ini gorden ya, itu mengganggu sholatku, kata Rasulullah. Maka dibawalah ke Abu Jaham itu. Yang kelima, makruh memejamkan mata. Memejamkan mata itu hukumnya makruh. Yakni kalau dengan buka mata itu terhalangi kehusukan. Tadi itu melihat gambar atau apa tadi ya. Kalau tidak, maka buka mata itu sunnah. Ya, sekali lagi hukum asalnya sholat itu mata itu terbuka, bukan merem. Tidur itu lagi. Maka dibuka, kecuali kalau ada yang mengganggu pandangan ibunda. Sebagian sejadah mungkin bergambar-gambar sehingga mengganggu konsentrasi. Sebagian jamaah sholat pakai baju tulisan cerita di punggung sehingga mengganggu ayahanda. Allahu Akbar, cobloslah nomor 5 Ustadz Amri, terbaca itu tiap udah berjam aja atau nunduk. Makanya sholat tuh pakailah baju yang tuh sholat nih, alhamdulillah nih. Jangan baju yang bertulis-tulisan atau bergambar-gambar sholat, itu termasuk mengganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sih sejadah rata-rata udah enggak. Dulu kan kalau saya kecil, Amri kecil dulu ingat tuh banyak gambar-gambar ya kan, ada gambar onta, ada gambar masjid. Itu kadang-kala makruh, itu tidak disukai karena mengganggu kehusukan. Apalagi sholat pakai baju. Tapi kalau tidak ada baju lagi Ustaz, daripada 3 sholat lah pakai itu. Itu udah pilihan daripada tidak sholat ya kan. Tapi kalau ada pilihan pakai baju yang lain, jangan pakai baju yang bertulisan, bergambar. Itu mengganggu kehusukan orang. Ya, ini zaman kampanye ini ya. Anda yang pakai baju kampanye, coblos coblos itu jangan dipakai sholat. Itu bisa mengganggu, apalagi lawan politik Anda ya kan. Yang di belakang pilih nomor 1, yang di depan coblos nomor 2. Allah ikut. Sholat jadi usut. Ikut canda aja ya. Ngeteh dulu ya Anda, silakan Anda. Yang ke-6, makruh, nggak disukai, dibenci, memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Ini masih banyak nih. Ibunda jangan lagi ibunda. Ini hadis dari Jabir bin Sumaroh. Kata beliau, kami sholat di belakang Nabi. Maka beliau berkata, kenapa orang-orang itu memberi salam sambil melambaikan tangan mereka pula? Taubahnya seperti ekor kuda liar. Cukuplah bila seseorang itu meletakkan tangan di atas pahanya itu, lalu dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Jadi nggak usah pakai tangan itu. Kan ada tuh, nih lagi tahiyat nih, tahiyat akhir mau salam, tangannya melok pula, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu nggak boleh. Ini hadisnya ini dilarang ini. Ini hadisnya riwayat An-Nasa'i. Kalau terbiasa Ustaz
sayoko penari. Penari kan? Coba diupayakan ditinggalkan itu. Dilarang oleh Nabi. Kata Nabi sampai, jadi di zaman Nabi sahabat juga ada yang seperti itu. Sampai kata Nabi, kenapa sholat seperti tangannya seperti ekor kuda liar yang nggak diam. Diam aja. Hah? Itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, nutup mulut. Dan menurunkan kain ke bawah. Rasulullah melarang menurunkan kain ke bawah dalam sholat, juga melarang seseorang menutup mulutnya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecuali ada satu hal, misalnya dia batuk atau karena seperti wabah COVID kemarin, itu boleh. Jadi, hukum asalnya tuh nggak boleh menutup mulut. Kemudian makruh sholat di depan makanan yang telah terhidang, nggak boleh itu. Jadi kalau makanan sudah terhidang, makan dulu, itu sunnahnya. Apabila kata Nabi, makanan telah dihidangkan dan sholat telah dibacakan iqomat, maka dahulukan makan. Ini riwayat Ahmad Muslim. Ini berarti Nabi itu sangat memperhatikan khusyuk sholat itu. Tapi ibunda jangan pula sengaja nak komat ngidangkan makanan. Iko kebetulan pula tak sengaja. Kepala ikan pula. Iko kode saya dari tadi Ustaz Amri nyebut kepala ikan. Jadi tidak boleh kita sholat di depan. Maksudnya itu sudah terhidang makanan. Itu jadi nggak khusyuk. Aduh, udah kebagian kalau dihabisin anak saya. Ya, makanlah dulu, nggak apa-apa. Yang ke-9, menahan buang air kecil, buang air besar, atau yang mengganggu ketenteraman, jangan ya. Kemudian juga sholat dalam keadaan ngantuk. Sholat dalam keadaan mengantuk. Tidur dulu. Iya Ustaz, iya. Karena nanti kamu berdoa, harusnya berdoa minta rahmat, jadi minta azab. Apa istilah itu? Deep sleep ya? Yang kita bawa mobil ngantuk, deep sleep ya? Itu 1 detik aja tuh lari itu mobil. Sama kita sholat juga kalau ngantuk, senyap ya. Begitu pula sholat, kalau ngantuk senyap, begitu keluar dari sholat tuh langsung. Bayang Nabi bilang nih, dia harusnya doa minta rahmat jadi minta azab. Karena salah satu orang lepas daripada hukum itu adalah yang ngantuk, yang tidur. Itu karena akalnya itu tidak berjalan. Kemudian kita dikit aja melanjutkan ya. Hal-hal yang batal sholat, makan minum sengaja udah tahu ya. Berbicara ketika sholat, nggak boleh, itu batal itu ya. Tapi untuk kepentingan sholat, Ustaz, contohnya begini, ibunda, ini perlu dijelaskan secara rinci nih, ngomong lagi sholatnya. Satu ketika ada jamaah, ini contoh aja, jamaah Masjid Mujahidin diminta jadi imam sholat, kan? Lalu dia menghafal surah Al-Ghasyiyah. Ya, tiap hari dia baca supaya jadi imam kan. Al-Ataqa haditsul Ghasyiyah. Begitu dia jadi imam Jumat, Allah takbir kan, Allahu Akbar, langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Tidak baca Fatihah lagi. Lah dikece oleh jamaah. Subhanallah. Masalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Subhanallah. Salah lagi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Macam mana tuh ya? Sudah dikasih tahu Ustaz, alhamdulillahi rabbil alamin. Masih juga dia ngeblank. Itu bagaimana? Kalau mazhab Maliki mengatakan boleh kita memberitahunya, yakni belum baca Al-Fatihah, belum baca Fatihah, itu mazhab Maliki. Kalau mazhab
Syafi'i batal, yang memberitahu itu batal. Yakni dia harus mengulang takbiratul ihram. Wallahu alam, saya nggak tahu mana yang lebih benar. Ya, itu. Jadi batal sholat kalau ngomong, tapi ngomong boleh kalau ada keperluan. Itu ngomong itu nanti berbeda lagi berapa huruf atau apa, karena kadang nanti berdehem atau kode atau apa itu ya. Itu rinciannya dalam. Tapi yang jelas tadi itu kadangkala dia perlu rincian. Sebagiannya terjadi itu seperti tadi itu. Ya ini imam itu tidak tahu mana yang salah. Di masjid kau pernah? Dia udah dikasih tahu tapi sudah ngeblank. Mana? Nah itu perlu rinci. Ya, wallahu alam mana yang lebih tepat. Nah, kalau mengambil pendapat yang nggak batal ya dikasih tahu secara rinci. Belum baca Al-Fatihah. Nah, kalau mengambil pendapat yang batal ya, yang ngasih tahu tadi batal, dia ngulang lagi. Kemudian banyak bergerak dengan sengaja, tertawa dan seterusnya, itu membatalkan sholat. Insya Allah Taala bermanfaat. Cukup ya? Satu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak jarang bahas ke Ustaz, Pak. Saya pernah diskusi sama anak saya. Masalahnya begini, Pak Ustaz. Waktu kita sholat wajib, itu imam kan udah siapa? Persoalan kami di sini itu apa nih? Mengidar semua di belakang makmum, di belakang imam tuh. Makmum ini kan, lama ini kosong nih. Saya bilang hukum di dalam pemahaman saya di belakang imam itu sunnah hafal itu. Tetapi wajib bisa mengganti imam, saya bilang. Di belakang imam kan? Itu sering kosong. Saya bilang, Pak, nggak usah takut ya. Pak Imam nanti kalau kita nggak hafal, dia ganti surat. Tapi kalau kita bertolak belakang semua, nggak lama Pak Imam, nunggu kita udah mulai. Iya, jadi pemahaman saya di belakang imam itu wajib bisa mengganti imam, maksud bisa mengganti imam. Tetapi hukum wajib hafal, menurut saya tidak, Pak. Kalau kita nggak hafal, mau dipaksa gimana, Pak? Dibaca surat yang jarang kita dengar. Nah mungkin kalau di Mekah wajib mungkin, karena itu orang-orang yang udah kompeten semua kan. Ini jarang dibahas. Nah itu dari itu pemahaman saya bilang itu wajib nak, walaupun imam itu uzur itu bisa. Karena surat itu harus berlanjut terus, saya bilang nggak bisa kita harus belakang nanti akan. Iya. Jadi yang di belakang imam itu utamanya bukan wajib. Utamanya orang yang berilmu. Ya ini yang bisa menggantikan imam kalau salah. Tapi kalau daknyo lagi, jamaahnya cuma 3 orang. Masa tidak mau di belakang imam juga berdua tuh? Kemana kalau? Nah itu ya. Tapi boleh. Baca silakan ayahanda. Di sini siapa sudah di belakang. Nah kalau imamnya salah Ustaz, ya kadar kita yang tahu. Kalau salah kita kasih tahu. Dia membaca ayat surat yang tidak kami hafal Ustaz. Ya sudah, nggak dihafal lagi. Tidak hafal gitu. Biarlah nunggu ngapa ngingat dewe. Manja abil hasanati falau asyru amthaliha. Kita juga udah hafal. Langsung Allah kos. Makmu nak kasih tahu juga udah hafal surat aku itu. Makanya jadi imam itu kalau tidak hafal nian itu surat, itu ayat, jangan dibawa. Ini saran saya. Jangan jadikan sholat itu jadi ajang menghafal ayat surat. Anda jadi imam, sudah yakin hafalnya, bacalah. Yang kedua, mungkin kita baca surah-surah yang kita kira-kira jamaah hafal. Kecuali kalau kita hafiz Quran, bolehlah, bacalah yang jamaah ada hafal juga, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang standar biasa kayak saya, standar aja, baca aja. Waduha, tadi saya baca waduha. Jadi saya yakin kalau saya lupa waduha, saya yakin ayahanda yang hafalnya waduha tuh. Waduha tuh ayat favorit ini.
kan pagi kan, ya kan? Nah tapi kalau misalnya baiknya maju lah, siapa aja syaratnya yang paham ilmu itu tadi, tidak harus hafal 30 juz tidak. Kalau sama juga ya, mana yang lebih tua, mana yang udah pergi haji dan sebagainya, itu rentetan yang tidak harus. Jangan bertolak-tolakan, lama puluh. Lama Pak, kadang lama kosong situ Pak. Saya mau di situ, di kadang di situ. Bagaimana pembangunan kita? Ya cukup insya Allah ya. Ada lagi? Ada lagi? Jadi nggak apa-apa di belakang imam, nggak apa-apa. Kadang juga penyakitnya itu, saya juga ada jamaah masjid yang apa tuh, yang berilmunya nggak mau maju lagi. Nah ini payah juga itu. Anda yang berilmu, nggak ilmunya tinggi, Anda tahu itu, lalu Anda nggak mau di belakang atau apa, atau bahkan nggak mau jadi imam, berdosa. Apalagi imamnya salah bacaannya. Anda yang punya ilmu tajwid bisa baca Quran dengan benar, lalu imamnya baca salah, dibacanya ya kana budu wa ya kana stain, ya-nya nggak tasdid. Ini saya ulang-ulang lagi karena banyak. Maka Anda yang bisa menyebut iya kana budu, Anda wajib maju menggantikan dia. Kalau perlu ngomong itu salah bacanya, maknanya jadi salah, jadi kepada matahari bukan kepada Allah. Jadi bacaan imam itu ada yang salahnya salah besar, yakni merubah makna. Itu wajib diganti. Dia harus berubah. Kalau dia tidak mau berubah, imamnya wajib direformasi. Karena merubah makna. Kalau hanya misalnya belum sempurna ikhfa'nya, idghamnya, itu khofi kecil. Enggak begitu Jadi mana yang bisa membatalkan sholat, mana yang tidak. Semoga kita paham. Cukup ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.